Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Silpi Maulida Nurrahmi dari kelas 11 Perawat B. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas KDTK dari Ibu Ika Wahyuni tentang sistem pencernaan manusia. Nah, sebelumnya, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Organ-organnya sendiri terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Di prosesnya makanan di dalam tubuh kita terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah proses ingesti, yaitu proses makanan masuk ke dalam mulut kita. Yang kedua adalah proses digesti atau proses pencernaan. Yang ketiga, proses absorpsi atau penyerapan, dan yang terakhir adalah proses defekasi atau proses pengeluaran. Nah, lalu bagaimana makanan bisa berjalan di dalam seluruh tubuh kita? Nah, sistem pencernaan akan dimulai ketika ada makanan masuk ke dalam mulut kita. Di dalam mulut sendiri terjadi 2 proses, yaitu proses secara mekanik dan proses secara kimiawi. Proses secara mekanik dibantu oleh gigi, dan gigi sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gigi seri, yang biasanya digunakan untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian, proses secara kimiawi ini dibantu oleh enzim yang biasa kita kenal sebagai enzim amilase atau enzim tialin. Nah, kemudian makanan akan masuk ke kerongkongan. Otot kerongkongan akan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas untuk mendorong bolus ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi 2 proses juga, yaitu proses secara mekanik dan proses secara kimiawi. Proses secara mekanik, otot lambung akan berkontraksi mengaduk bolus, dan sedangkan secara kimiawi, bolus akan bercampur dengan getah lambung. Kemudian usus halus. Usus halus ini memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Nah, usus halus juga memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari atau dikenal sebagai duodeum. Kemudian usus tengah atau dikenal sebagai yeyunum, dan usus penyerapan yang dikenal sebagai ileum. Nah, setelah melalui proses pencernaan di dalam lambung sekitar 2-4 jam, bolus akan menjadi bahan kekuningan yang disebut sebagai chymus. Lalu chymus secara perlahan akan masuk ke dalam usus 12 jari atau duodeum. Nah, kemudian penyerapan zat-zat makanan akan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terdapat sekali banyak bakteri yang dinamakan bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri ini membantu untuk membusukkan zat-zat makanan. Lalu kemudian ke rektum. Nah, rektum ini adalah bisa dikatakan sebagai alat penyimpanan sementara feses, dan ketika penuh maka akan dikeluarkan menuju anus. Nah, itu tadi penjelasannya. Semoga membantu bagi kalian yang sedang mencari video ini, dan doakan